Sliramu tumake sirmo ojo tangi nggonmu golek. Di sini aku mau cerita tentang kejadian aku dan temanku diikutin sama hantu kuyang. Halo, namaku Deden, atau bisa dipanggil juga Mang Ojol Batim. Dulu aku punya teman di kampus namanya Ade. Dia orang Indramayu. Dia dulu ngekos di Cipadung, dan kebetulan aku sering main ke kosannya pas waktu jam kosong mata kuliah. Padahal kita beda jurusan, tapi bisa jadi temenan deket. Aku salut banget sama dia karena ibadahnya itu yang sangat bagus. Taat ibadah pokoknya. Dan pada suatu hari, aku ada tugas dan datanya ada di laptop. Kebetulan laptop aku ketinggalan di rumah. Biasanya aku suka pulang sendiri, tapi karena ini udah larut malam, jadi aku nyoba ajak temen aku si Ade. Dek, antar pulang yuk ke rumah, mau ngambil laptop nih. Soalnya besok ini ada tugas harus dikumpulin besok ini. Dan akhirnya si Ade mau, dan kita langsung berangkat pulang ke rumah. Di jalan masih terasa normal-normal aja. Kita sambil ngobrol, ya udah deh, kita nginep aja sekalian. Jadi besok kita berangkat dari rumah aku aja deh. Sepanjang jalan kita ngobrol-ngobrol, dan pada akhirnya tibalah di tempat yang mulai sepi atau bisa disebut ujung kampung. Rumah terakhir dan masuk ke wilayah sepi tanpa rumah sebelum masuk ke kampung aku. Di sebelah kanan kita ngelewatin pohon bambu yang banyak. Di situ tiba-tiba si Ade langsung pegangan erat ke pinggang dan langsung istighfar dan takbir. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku langsung kaget di situ. Saya coba tanya ke si Ade, ada apa dek? Kok tiba-tiba gini? Si Ade belum menjawab. Dia terus aja bilang astagfirullahaladzim, 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. Karena saya ikut panik dan penasaran, ada apa? Saya tanya lagi, kenapa dek? Ada apa? Dan dia jawab, ada yang ngikutin di belakang. Aku panik kan, dan aku langsung lihat spion dan lihat ke belakang, tapi gak ada apa-apa, gak ada yang ngikutin. Saya tanya lagi, di mana dia yang ngikutin? Di atas deh, cepat. Ngebut. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Katanya sosok itu semakin mendekat. Dan pada akhirnya sampailah di depan pila kosong. Tapi yang anehnya, si Ade malah bilang alhamdulillah. Dan katanya lega banget. Sosok yang ngikutin tadi udah gak ngikutin lagi. Lah, di situ saya bingung dan aneh. Padahal menurut saya, yang asli orang sini, justru jalan yang tadi dilewatin itu masih biasa. Lebih serem pas masuk di depan pila ini. Ini pila kosong udah lama banget. Dan dia juga udah langsung tenang. Gak seperti sebelumnya yang udah panik dan ketakutan. Kok bisa ya, padahal di sini lebih serem dibanding jalan yang tadi. Dan aku belum berani nanya tadi ada apa dan ada sosok yang ngikutin tadi itu apa. Sampailah di rumah aku. Sebelum masuk ke rumah, tiba-tiba si Ade lihat ke atas rumah. Kebetulan rumahku 2 tingkat, tapi yang di atas kosong dan dijadiin gudang. Ayo deh masuk. Saya bikinin dia minum, sediain makanan ringan. Udah beberapa menit aku beraniin nanya ke si Ade tentang kejadian yang tadi. Dek, sebenarnya tadi kenapa? Dan ada apa? Si Ade bilang
Tadi tiba-tiba pas masuk ke jalan yang sebelah kanan ada pohon bambu, itu ada yang ngikutin sosok perempuan, rambut panjang, tapi ke bawahnya itu organ tubuh, gak ada badannya. Aku langsung kaget. Lah, serius dek? Padahal aku gak ngerasain apa-apa, serius. Dan pas di rumah, si Ade tiba-tiba bilang, "Den, di atas ada siapa?" Hah? Di atas? Kosong deh, itu mah dijadiin gudang. Oh, kirain ada orang, soalnya tadi aku lihat kayak ada orang. Hah? Orang siapa ya? Padahal gak ada siapa-siapa. Tuh itu tempat memang dikosongin. Ya udahlah, kalau gak ada orang mah ucap Ade. Dan lanjut kita makan-makan dan minum. Terus si Ade pengen kencing. Dan WC-nya di mana ya? Saya tunjukin, itu deh masuk ke pintu hitam itu terus ke kiri, nanti ada pintu lagi. Nah itu WC-nya di sana. Tapi sebelum si Ade masuk ke pintu warna hitam, itu lihat ke tangga penghubung ke lantai 2 yang kosong. Mungkin ada 5 detik dia lihat terus ke atas dan dia langsung jalan lagi ke WC. Sehabis dari WC si Ade tiba-tiba bilang, "Den, di atas ada sosok hitam. Gila, aku takut banget, Den. Dan di dekat WC itu, di luarnya ada kolam ikan ya?" Aku jawab, "Iya deh, ada kolam lele." Si Ade jawab lagi, "Oh pantesan. Di luar juga ada, Den," katanya, "tapi yang di luar mah baik, kalau gak diganggu. Tapi kalau yang di atas serem banget, aku gak berani." Dan singkat cerita, besoknya kita berangkat kuliah lagi. Dan aku coba ajak si Ade nginep lagi. Dia antar ke rumah yuk, kalau enggak sekalian nginep lagi. Dan dia langsung jawab, "Tidak, gak mau, kapok. Apalagi lihat yang di atas rumah kamu itu. Aku udah takut banget, gak mau lagi." Sejak kejadian itu, si Ade benar-benar gak mau diajak main ke rumah, walaupun itu siang.